Al-a'mal muta'alliqatun bisyar'i. Amalan itu berta'alluq, berkaitnya dengan syarak. Jadi awak kalau beramal, apa hukum dan berlaku di amalan? Syariat. Apa makna syariat? Syariat itu bahasa Arab artinya jalan. Berarti amal itu harus sesuai jalannya. Jaleh dalilnya. Apa makna dalil? Dalil itu penunjuk jalan. Jadi kalau orang tanya, mana dalilnya? Mana penunjuk jalannya? Ya. Lain orang syariat je orang mengaji ilmu ma'rifat. Kalau orang syariat mencari dalil di luar Allah. Tapi kalau orang ahli ma'rifat, dalil paling kuat itu Allah itu sendiri. Nah, tapi kaji itu agak berestek. Nah, kita tinggal dulu. Al-a'mal muta'alliqatun bisyar'i. Amalan itu berkait hukumnya je hukum syariat. Jadi wajar kalau ada kawan-kawan kita bertanya, aku baca selawat, aku kurang baca yasin. Itu selawat itu wajib, selawatan berlain. Jadi datanglah dulu kawan-kawan kami di Mesir bertanya ke Syekh orang Arab, ya Syekh, ma hukmu tahlil, ma hukmu qiraati yasin. Apa hukum baca tahlil, apa hukum baca yasin? Di terjemahannya bahasa awak ke bahasa Arab, tapi tak faham menerjemahkannya. Dek baru tiba di Mesir. Itu golak Syekh tu. At-tahlil wajib kata. Baca la ilaha illallah hukumnya wajib. Baca Yasin Quran wal Quran wajib. Baca Quran wajib. Itu bingung lah nanya. Awak bertanya apa alai lo jawabnya. Aku kodok terjadi. Kiranya murid-murid awak di Mekah dulu. Ketika di Mekah dulu sebelum tren orang awak ke kuliah ke Mesir, sebelum itu Mekah Madinah pusat ahli sunnah. Maka orang kalau mengaji kama orang mengaji dulu ke Mekah. Sampai di Mekah bahasa Minang ba Arab-Arab. Aku jonyo masongas fang buya di kampung, jo buya di Mekah. Dia songlah Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, jo orang adat di Minangkabau. Ditulisnya lah buku tentang beliau menentang hukum waris dan berkembang di negeri awak. Kiranya Syekh Ahmad Khatib Minangkabau hendak mendengar utuh perkara hukum warisan yang berkembang di negeri awak. Akhirnya beliau berpolemiklah sama ulang dan di kampung. Di Mekah ada ulama kita bernama Syekh Ismail Simabur. Itu di Mekah tuh. Iya, ulah Simabur. Kira-kira wafatnya 1950-an. Ambo tak tahu tepatnya di mana dan diperdebatkan. 1950-an. Kita baru dijajah, orang sedang baru ke perang-perang tahun 1930, orang padri. Beliau dari tahun 1800-an sudah menjadi buya di Mekah, bernama Syekh Ismail Al-Jawi. Jadi dulu kalau di Mekah tu setiap orang dari Nusantara disebut Jawi. Nah, saya yang tahu beliau Simabu orang awak. Aku di kitab ditulis Syekh Ismail Al-Jawi Al-Minangkabawi. Al-Jawi itu bukan Jawa. Jawi itu negeri dan banyak anginnya, negeri di bawah angin. Itu Jawi. Jadi Jawi jo Jawa lain. Ya, Jawi umum. Kalau Jawa khusus pulau Jawa. Syekh Ismail mambil dari gurunya Maulana Syekh As-Sayyid As-Syarif Abdullah Afandi Al-Makki, mursyid tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Jabal Abi Qubais, di muka gerbang Masjidil Haram tu. Dulu orang basuluk di situ. Yang diaman di surau belakang tu, di surau Nur Mutmainnah Samu. Yang diaman di situ kan dari situ asalnya. Jadi orang berundung-undung, undung-undung, kita tahu. Ya, pakai kain. Itu namanya khirqah. Kain khirqah. Dulu berijazah kan dipakaikan, aku pakaikan kepada engkau, albastuka hadhil khirqah kama albasani syaikhi. Aku pakaikan kepada engkau kain itu sebagaimana guruku memakaikan kepada aku. Sorban pun ada silsilahnya, banasab tu silsilah, ada ijazahnya. Tak sembarang-sembarang kalau kami pakai sorban tu ada silsilahnya. Bukan main buai-buai aja, ya. Nah, Syekh Ismail Al-Minangkabawi diadu-adu jo kawannya, pengamal tarekat jo dan lain. Ya. Diadu-adu jo Syekh Ahmad Khatib Sambas.
Itu yang menjadi Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah yang dikembangkan belakangan oleh Abah Anom. Diadu-adu dia orang. Siapa yang madu? Murid-murid datang di sekolah kecilnya, oh si anu tu buat tarekat baru biar. Oh payah tu sesek. Disampailah kata sesek tu kabuyanan, naninya sesek tu. Berpolemik, jadilah buku berjilid-jilid. Isinya polemik. Cokak orang awak aja orang awak. Orang Nusantara aja Nusantara. Indonesia lu nadole. Ya. Jadi betul-betul harus hati-hati memahami pertanyaan orang. Sebab kadang-kadang ada orang bertanya itu untuk menjelekkan kawannya, memburukan kawannya. Jadi tidak semua pertanyaan mesti dijawab. Ada pertanyaan tidak usah dijawab. Sebab dijawab beko menjadi pembenaran untuk orang yang bertanya. Mencari-cari alasannya. Itu sering terjadi perlu di kampung awak. Setiap datang ke majelis-majelis, pertanyaan masing-masing orang. Oh buya, hukum mengorang-orang zikir sudah sembahyang. Lihat ada dalilnya. Cari masalah itu. Ya. Kalau tidak faham, untuk jawab. Niatnya apa? Supaya buya aku membid'ah zikir itu. Banyaklah buya terpancing. Bercokaklah murid. Orang yang cakonya rami di masjid menjadi sepi. Jadi kalau amalan, apa kaitnya? Yo syariat. Kalau yo awak beramal, yo mesti bersyariat. Nah, kalau di adat bahasa apa? Syariat mengatur, adat pakai. Adat tu bahasa Arab, tak lo bahasa Minang tu. Adat dari adah. Arti adah ma yata'awwad alaihi insan. Sesuatu yang orang berulang-ulang kali melakukannya sehingga menjadi tradisi. Kini adat tu diterjemahkan tradisi. Dari mana adat tu diambil? Kalau adat itu suruhan Allah, itulah yang disebut syariat mengatur, hukum adat memakai. Maka adat dibagi-bagi, ada adat sebelum Islam, ada adat setelah Islam. Maka dibagilah ada adat dan sebenar adat. Isinya hukum syariat tu. Kan ya? Sampai kemudian yang terakhir adat istiadat. Adat mana yang boleh dirubah? Adat istiadat. Berubah peradaban, berubah adat. Dulu kalau kita ke Barole, panjang cerita. Kini kan bisa diringkas. Mengikuti adat istiadat. Dan adat dan sebenar adatnya apa? Menikah, ada wali, ada saksi. Itu nan sebenar adat. Maka ada orang yang hanya memakai nan sebenar adat. Kalau menikah, kalau biasa padusi, suku rami-rami. Ada randai, ada besalung, ada bawa organ. Itu adat istiadat. Adat istiadat kok bisa salah, bisa betul. Kalau salahnya harus diluruskan. Maka adat istiadat belum tentu sesuai dengan syariat. Kalau adat yang sesuai dengan syariat, adat dan sebenar adat. Itu makna al-a'mal muta'alliqatun bis syar'i. Jadi amalan kita, amalan adat waktu dan berkait dengan syariat, itulah dan sebenar adat. Coba perhatiinlah amalan kita di Minangkabau atau di Indonesia secara umum, amalan tradisi yang diulang-ulang yang sesuai dengan syarat. Ada kawan bertanya kamu, hukum balimau biya. Balimau boleh nak? Mandi juga pakai limau boleh? Boleh. Balimau tu dulu amalan orang Basulu. Sebelum orang Basulu, cek guru ambillah limau, pon kayu. Sudah tu niat mandi tobat dulu ada sabun lagi. Jadi jual orang sabun dulu. Jadi dan orang awam umarok tu mengikut ulama, akhirnya suatu pulung kami mandi tobat pula sebelum masuk puasa. Tapi kini balimau dari adat dan sebenar adat tu berubah menjadi adat istiadat. Kalau menjalan ke puasa, mengaurang jalan-jalan ke tempat rekreasi. Boleh orang hiburan. Tidak boleh dalam hiburan itu nyoba maksiat. Maka balimau tidak dilarang, yang dilarang maksiat dalam balimau. Itu yang disebut al-a'mal muta'alliqatun bis syara'. Jadi jangan karena istilahnya bukan Arab kemudian kita tentang. Tidak semua istilah yang ada di dalam bahasa lokal itu haram, ya. Itu makna dari kalam al-a'mal muta'alliqatun bi syara', ya. Kalau orang bersembah persembahan, orang Minang kok banyak yang disembahnya, ya. Ya. Sembah menyembah. Ini Pak. Kalau berunding mah datuk gonjong. Sepanjang pardong datuk sampai berami.
kepada Datuk sombah apa baca doanya? Ya, taunjuk, sombah kami unjuk. Tapi biasanya kalau ada orang syariat, ada miriang badannya Ustaz. Tak diarahnya kepada, itu dari agam tu. Dia orang agam tu ahli syariat. Tapi kalau di Payakumbuh, di daerah luar Nambusu, orang biasa aja. Seorang luar musuh ko memang dari dulu hobi belajar ilmu hakikat. Dan sampai kini luar Nambusu menjadi pusat kajian tarekat. Di Malado, Ciek ndaklah negori deh. Jorong tu boy. Pailan Ciek tu jorong tak? Ya, 5 suruh suluk nak. Hitunglah bara mursyid di situ. Totonglah Ciek. Surah suluk mursyid banyak. Tukang CMS banyak oleh. Bawa ke kampar tu masuk ke siko sudah suluk, masuk ke siko sudah suluk. Dan apa kami punya kawan orang kampar, hampir setiap rumah satu orang cik orang ada nama suluk. Hampir setiap rumah. Sehingga bagola lah kampung tu negeri 1000 suluk. Ya. Seharusnya negeri kita nak dapat gola itu. Cuma ada banyak orang CMS nak adil. Nak dapat gola tu. Silsilah orang di kampar. Kamu apa ini? Syekh Ismail Semabu atau yang di bawah jalur Sulaiman Qarimi, Sulaiman Zuhdi. Lebih di bawah. Wa tawakkul muta'alliqun bil iman. Kalimat yang kedua, kalau tawakal, bahasa Arabnya tawakkul, sampai di bahasa awak bertawakal, berserah diri kepada Allah. Aku ilmu tasrif cakap. Kalau bahasa Arab aslinya tawakkul. Tawakkul dari wakil, wakkala yuwakkilu, tawakkala yatawakkalu. Mewakilkan. Kalau ada seorang wali kota mewakilkan kepada wakilnya, tolong agak kasih sambutan. Berarti mempercayakan kepada orang yang diwakilkan. Maka wakil itu artinya orang yang dipercaya. Tapi di kabupaten tertentu, di kota tertentu, di provinsi tertentu, wakilku bercokak jo, gubernurnya bercokak jo, wali kotanya cokak jo, bupatinya. Kiranya kepercayaannya in condition, bersyarat untuk mendapat suara aja. Wa tawakkul, kalau kaji tawakkul, awak sorahan sesuatu kepada Allah, tu beriman. Kadang-kadang dia orang bercampur. Masuk kita pandemi petang ko, kejadiannya. Bongihlah buya-buya aku. Kecik buya. Tak boleh takut kecuali kepada Allah. Takut ke corona, syirik. Kiranya buya salah faham mereka tu takut. Dah le takut je preman nak. Takut je polisi lalu lintas nak. Tergantung. Kalau nak bawa SIM atau plat lah mati, le takut tak? Ayo takut. Walaupun baju sama-sama PNS, ASN takut je. Sobok aja preman takut je. Sobok aja ular takut je. Sobok je orang rumah takut tak? Yo takut ke orang rumah lain loh. Takut dalam bahasa Arab itu ada khasyah, ada khauf, ada hadar. Banyak. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dek buya kau dulu memahami kata takut tu tidak boleh khauf, tidak boleh takwa kecuali hanya kepada Allah. Akhirnya setiap orang yang khawatir takutnya di corona, kecik buya, ongkulah syirik, ulanglah syahadat balik. Kira sudah tu buya tu kena corona pula. Yang cakap anti masker kini lah masker pula. Dan cakap anti vaksin kini lah vaksin pula. Pakai vaksin amal bukan tawakal. Hubungannya je syarak. Saya yang mengurus ulama fatwa. Di MUI sudah difatwakan kalau pakai vaksin itu perlu dilakukan. Kalau ubek tidak perlu pakai label halal. Jadi ceritlah ubek itu tidak perlu pakai label halal. Sebab ubek ko bab yang sudah bab darurat. Tidak makanan syarak leh. Jadi kalau acali ubek enggak usah dibalik-balik. Malu halal juga. Ini halalnya kalau jadi wayang. Enak. Wa tawakkul muta'alliqun bil iman. Kalau raso tawakal itu urusan iman. Iman di mana tak iman? Di kalbu. Apa definisi iman? Iman itu membenarkan, mempercayai di dalam kalbu. Melafazkan jo lisan, mengamalkan jo arkan. Tapi perlu digarisbawahi. Lisan jo amal dengan anggota tubuh itu cabang iman. Yang pokok iman kalbu itu maksudnya. At-tawakkul itu pokoknya iman. Isi. Jadi kalau orang sebut iman di mana dalam hati? Di dalam hati itu ada iman. Iman tu kalau dikubah apa isi iman tu? Tawakal. Percaya kepada Tuhan.
Lain percaya kepada Tuhan lah. Lain percaya. Ya. Wat-tauhid muta'alliqun bil kashaf. Kalau ilmu tauhid, ilmu hakikat la ilaha illallah, itu kaitannya indak jo syarak, indak jo iman. Kaitannya kasyaf. Tapi tauhid yang dikembang kawan-kawan kami kini dikaitkannya jo hukum syarak, dikaitkannya hukum iman. Kiranya ilmu iman je ilmu tauhid tu agak balain seketik. Ilmu iman ilmu percaya, ilmu tauhid ilmu menanamkan kalimah di dalam kalbu. Ada rasa ketika menyebut nama Allah. Rasa itu bagian dari kasyaf. Apa makna kasyaf? Rasa dan dibuka di Tuhan. Itu arti kasyaf. Kasyaf mukasyafah, dibukakan rasa di Tuhan. Ketika kita tahlil cakap ada orang ngantuk-ngantuk. Ada dalam hati masih bertanya aja lu. Alah dalil bahasa tahlil koreh-koreh sudah sembahyang. Bertanya aja baru. Boleh tak? Boleh. Wajar dia punya akal. Kalau akal lah pertanyaannya, mana dalilnya? Tapi kalau orang jo tauhidnya, rasulnya. Itu tanyanya. Belain tak? Jadi belain ahli syariat, ahli iman, sama ahli kasyaf. Ahli tauhid itu belain. Kalau orang ahli tauhid, rasul yang diolahnya. Nah, ilmu rasul kau carilah di petatah petitif. Aduh, banyak sebut. Rasul jo pariso. Nah, doa olah rasul jo pariso. Jo la ilaha illallah. Karena kaji zikir la ilah sudah dibid'ahkan orang-orang kebatinan indak diserang orang, dibedian jadi orang. Akhirnya dukun lebih tajam hatinya daripada buya. Itulah kejadian kini. Datang ke buya minta air nak beransur, datang ke dukun beransur. Sebab buya membid'ahkan kaji rasul, sedangkan dukun memahin kaji rasul. Kira dukun ko ndak lo sado je dukun ko syirik. Ada dukun dan pakai kun fayakun, ada dukun dan pakai antu belau. Kalau ujungnya la ilaha illallah barakah kun fayakun, terjadilah maka terjadilah ya Allah, berartinya ahli tauhid, ahli rasul. Jadi banyaklah kami di lapangan tu, Bapak Ibu, orang dan kemudian menyambung jawab kajinya. Kadang-kadang bukan orang dari sekolah dia IAIN, UIN atau dari Azhar. Dan paham juga kaji kita, malah orang dan dituduh dukun tu. Kecilnya, terima kasih Buya. Ya, gara-gara Buya kami bisa menjelaskan rahasia kun, sehingga bernamulah kami dukun. Cocok logi. Iya je tu. Ya. Yang pernah belajar ilmu mantra. Mantra itu bahasa lama, artinya doa yang dihembuskan. Doa dan memfahamkan bernama mantra. Sampai di bahasa lama monto. Monton cek. Monton tu mohonkan ke Tuhan jo paham na yakin. Jadi apa lain makna doa jo mantra. Mantra ko sejenis jo ruqyah. Orang beruqyah indak yakinnya walaupun hafalan 30 juz kalahnya jo orang kesurupan. Dibacanya ayat, bacanya perlu dek jin tu ayat. Iya tak? Dek kurang yakin. Tapi kalau nyo yakin Rasulullah tidak pernah meruqyah orang jo ayat. Datang ibu-ibu membawa anak-anak, wahai Rasulullah, anak aku sudah sekian tahun konai penyakit gangguan jin. Apa yang Nabi lakukan? Anaknya masih sekian tahun. Ditepuk-tepuk dadonya. Wahai syaitan, ukhruj ya adu Allah. Wahai bilih, keluarlah. Musuh Allah, keluarlah. 3 tepuknya langsung beransur. Setelah itu pulang ibuku sebentar, dibawanya satu hewan, diserahnya ke Nabi. Taronaknya, wahai Rasulullah, aku tadi terima kasih. Jadi dari dulu Nabi itu beliau bukan dukun, bukan ahli ruqyah, tapi kalau terdosa dipakainya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang bukan Allah, kaji kitab yang kami seharusnya di surau, balin ka soji nak bongi dulu apa, pulang kampung nak singgah ke Mas Haji. Inti kaji, ikolah nama pekue petatah petitih yang dulu pernah dikalamkan pendahulu-pendahulu kita, orang nan mendirikan Minangkabau ko, baik dari jalur Datuk Perpatih dan Sebatang ataupun jalai Katumanggungan. Orang ko kiranya di zaman-zaman itu sudah berinteraksi dengan kasyaf itu, dengan rasul dan iman itu. Ya. Sehingga petatah petitih itu banyak bersobok, banyak istilah-istilah Arabnya. Ya. Iman nan kawi, iman nan kuat. Bahasa Arab tu kawi itu. Ya.
sifat ma'ani di batang tubuh. Dulu ada di peta tafrid itu begitu. 7 latifah, 7 dan halus di dalam jiwa. Dah tulis di orang itu dulu. Berarti adat ko buah daripada orang mengerti syariat. Kalau mengerti syariat, adat menjadi terpuji. Maka adat ko terbagi dua kalau dalam ilmu usul fikih. Adat yang mahmudah, yang terpuji, adat yang mazmumah, yang tercela. Balimau ko terpuji, tapi kalau kini orang bermaksiat dalam balimau, maka tradisinya yang diperbaiki, istilah balimaunya tidak usah dipermasalahkan. Ya. Bah kalau ada orang masih korehnya balimau tu dianggap batil, ya itu urusannya. Tak bisa lo pason paham awak ke paham orang. Tapi kalau ada masalah kembalikan kepada ahlinya. Siapa yang ahli dalam istilah? Tentu orang ahli istilah, bukan orang dan tak ada basic adat, tak ada basic agama. Bapak Ibu yang bukan Allah, barangkali itu uraian seketek dari kitab Risalah Tauhid yang diurai, yang dijelaskan oleh Imam Arsalan Ad-Dimashqi. Semoga kita, negara kita diberkahi oleh Allah.